Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Siniar atau podcast dalam bahasa Inggris. Malam ini saya senang sekali karena ada tamu istimewa yang keren. Tuh ada foto di belakang dan ada di sebelah saya ini sekarang, di sebelah monitor maksudnya. Dia ini anak muda yang keren, keren banget ya, keren banget. Apalagi di Kendari, ya kan? Sulawesi Tenggara ya. Ya, dia ini adalah salah seorang rekan saya sebagai duta bahasa negara Indonesia yang udah banyak sekali bertugas membawa bahasa Indonesia, mengajarkan bahasa Indonesia ke belahan dunia ini ya. Apa saja dan bagaimana dia dan gimana serunya ngobrol sama dia ini. Mari kita persilahkan saja dia dulu untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Iya. Wah, ini kayaknya ini banget, formal banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Wih, beda ya yang calon-calon pemimpin langsung komplit salamnya. Enggak, soalnya kan biasanya tuh kalau orang-orang di pemerintahan harus lengkap gitu kan nih, jadi ya udah. Kita pakai juga karena ini biasanya harus dipromosikan juga nih ke anak-anak muda semua. Jadi biar lebih toleransi beragamanya biar lebih ini ya, lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam hal ya dimulai dengan menyapa gitu orang lain. Selamat malam ya ini ya Mia. Kok di sini masih sore, di sana udah malam. Emangnya anggap aja ini kita lagi di Pennsylvania, jadi udah malam. Anggap aja, oke. Pennsylvania udah malam ya, bener. Berarti ini 3 subuh kalau di Pennsylvania sekarang. Oh iya, subuh ya kan masih malam nah. Yang jual nasi uduk belum buka kan? Oke. Iya, perkenalan diri dulu ya Mia. Oke, ini nama pakai apa nih nama saya ya, biar lebih bahasa Indonesia gitu formal. Yes. Nama saya Muhammad Kurnian Rahman, biasanya dipanggil apa ya? Dipanggil Pak Wawan biasanya kalau misalnya ngajar bahasa Indonesia, kalau ngajar bahasa Inggris dipanggilnya Mr. Wawan. Sekarang lagi berada di Konawe Selatan sih, kayak 15 menit dari Kendari. Di mana? Di Sulawesi Tenggara juga, dan apa lagi? Di Sulawesi Tenggara juga. Tadi nama daerahnya? Namanya Konawe Selatan. Konawe Selatan. Konawe Selatan. Iya. Jadi sedang berdomisili di sini sih. Ya gitulah. Sedikit pindah dari rumah orang tua, pengen mandiri gitu. Oh, sekarang udah mandiri. Sekarang sudah mandiri. Iya. Enggak, maksudnya tetap ini sih, tetap rumah, tapi kadang-kadang kalau kerja ya ke rumah gitu, jadi lebih lebih bebas gitu, nggak ada yang gangguin kan, jadinya lebih bisa fokus ke kerjaan. Oh, ternyata dia selama ini banyak yang gangguin ya. Nanti kita akan gali lagi siapa aja yang menggangguin itu ya. Aku mau tanya dong, aku belum pernah ke Kendari gitu ya, aku belum pernah ke Kendari dan mungkin pendengar kita juga banyak yang belum pernah ke sana, Konawe ya? Konawe Selatan. Oh, Konawe. Boleh tahu nggak sih kita? Konawe, jadi ada Konawe Selatan, ada Konawe Utara. Oke. Mungkin ke Konawe ataupun Kendari ini ya. Boleh nggak sih kita tahu makanan khas dari Kendari yang jadi kesukaannya Mas Wawan ini apa? Tapi tunggu dulu. Ini enaknya dipanggil Mas, Abang, atau Bapak, atau apa sih gitu? Kalau orang Kendari manggilnya apa sih? Bang atau Mas? Panggil apa aja? Panggil Wawan aja deh. Panggil Kak sih sebenarnya. Kak, orang Kendari panggil Kak. Oke. Tapi gimana nih? Nggak apa-apa. Jadi kan pendengar juga tahu kan. Kita kan sebenarnya kalau aku sih aku lebih senang aku bertanya gitu, karena contohnya misalnya saat ini aku tinggal di Irlandia. Aku anggap ini Irlandia ya, sebenarnya di Bogor. Oke. Cuman kan sering hujan kan, kayak di Irlandia sering hujan ya gitu. Aku anggap aja aku lagi di Dublin ya kan, Irlandia. Benar. Orang itu kalau aku panggil Mas gitu, padahal dia asli Sunda sini, asli orang sini, kayaknya nggak begitu seneng gitu. Kayaknya mereka lebih senang dipanggil A atau Kang gitu kan. Habis aku tanya gitu. Nah, menurut aku ini itu penting gitu loh. Jadi apalagi mau ada pembicaraan yang serius gitu kan. Benar.
Jadi lebih senang aja kalau dipanggil sesuai dengan apa yang biasa disebut di situ gitu. Oh, kalau di Kendari Kak ya. Kalau perempuan sama? Iya. Sama aja, Mi. Jadi Kak, Oh, laki-laki perempuan laki-laki sama Kak. perempuan Kak juga. Tapi nggak usah Oh, panggil Kak lah, Wawan aja deh, Wawan aja. Ini iya iya. berasa kayak Soalnya ngomong sama kalau ini di lah, junior di kampus kan. iya sih. Soalnya kalau di daerahku ada juga yang lebih senang dipanggil sayang gitu. Nggak beda ya? Oh gitu. Nggak tahu daerah mana itu. Daerah mana Oke. tuh yang semuanya dipanggil sayang gitu. Iya. Oke, apa ini Wawan boleh tahu nggak sih kita makanan favorit Wawan yang khas dari Kendari ada nggak sih? Makanan favorit, oh ada nih. Jadi sebenarnya makanan khas di sini ada yang namanya sinonggi. Jadi itu sejenis papeda gitu Mi yang di Papua. Tahu papeda? Papeda yang di Papua. Jadi hampir sama sih. Mungkin bedanya kalau di Kendari itu dimakan sama kuah ikan, namanya palumara, dan biasanya dicampur dengan sayur biasa sayur bening gitu, bayam, terong-terongan dan lain-lain. Tapi aku nggak terlalu suka sih dengan si sinonggi itu, mungkin karena aku bukan dari Sulawesi Tenggara juga, jadi kayak agak aneh gitu makannya. Kayak orang sini suka karena kayak apa ya, kenyal-kenyal gitu, tapi kalau aku pribadi nggak suka. Aku lebih suka ke kuahnya, ke palumara itu dicampur sama nasi. Jadi ya kuah ikannya yang enak banget sih. Tadi katanya bukan asli sini. Terus aslinya mana dong? Jangan aslinya Bogor lagi. Sulawesi Selatan nih, aku asli Sulawesi Selatan. Oh, aslinya Sulawesi Selatan ya. Baik. Oke, apa kabar ini? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Ini tadi kan sebelum ini Mami SMS kan kayak udah siap, kayak loh ini jam ini ya jam 2, ternyata masih sejam lagi kan, jadi ya udah tidur dulu, terus kayak bangun sekarang lebih seger lagi. Oh, senang banget dia persiapan. Oke, mau tahu dong, kita kan para pendengar Juwita Ja Siniar, tadi saya seperti sudah sampaikan, kami berdua ini adalah teman satu angkatan Duta Bahasa Negara Indonesia tahun 2018 ya. Nanti kita akan angkatan 7. Angkatan 7 ya. Nanti kita akan ngobrol itu lebih panjang lebar. Tapi sebelumnya, boleh nggak sih kita tahu 3 fakta unik gitu ya, atau fakta cool fact about Mas Wawan, tentang Wawan ini, kawan aku lagi, Mas lagi, tentang Wawan ini. Udah, apa aja deh. 3 fakta menarik ya. Selain sering digangguin orang, selain sering banyak yang ganggu, menarik gitu kan. Tadi kan sering banyak yang ganggu, ada banyak yang ganggu. Enggak. Apa ya? Oh, yang pertama mungkin aku sebenarnya pernah jadi penyiar radio. Jadi kayak 2 tahun, 3 tahun jadi penyiar radio gitu. Setelah itu sibuk mencari uang ya di dunia lain, di dunia pendidikan, jadinya aku nggak jadi penyiar lagi. Berapa ya, 2011 sampai 2014 kalau nggak salah, masih di dunia penyiaran radio. Apalagi ya fakta kedua ya, aku pernah nggak tahu nih, aku nggak suka sama matematika sama perhitungan, tapi aku pernah menang Olimpiade astronomi nih di SMA. Astronomi itu apa sih, perbintangan ya? Perbintangan, bener, perbintangan. Jadi aku bisa meramal Mami Juwita kehidupannya seperti apa nanti. Aku mau dong. Ini kenapa freeze? Dia freeze nih videonya. Freeze ya? Oh, oke. Ya, kayaknya ini jaringannya nggak terlalu bagus di sini nih. Tapi suaranya jelas. Nah, dia udah oke. Oke. Terus menang Olimpiade astronomi. Terus yang ketiga? Ketiga aja. Apa ya? Pernah makan daging kanguru deh. Apa? Pernah makan daging kanguru. Pernah makan daging kanguru nggak, nih? Oh, nggak ditangkap habis itu? Gimana dia dimakan, nih? Nggak ditangkap, maksudnya itu nggak tindakan kriminal, makan daging binatang yang dilindungi. Bukan.
Jadi di Australia itu, aku sih nggak sengaja juga sih makan. Jadi kayak ada family dinner gitu, terus kayak tiba-tiba ini makan ada steak nih, kayak makan steaknya, ternyata dikasih tahu ini daging kanguru, jadi oke. Secara tidak langsung udah pernah makan, nyicip-nyicip sih Mi, tapi kayak baru tahu sebelum makan kayak oke lah ini kayak daging sapi tapi lebih keras gitu kan. Tapi setelah makan karena tahu kanguru seperti apa, jadi kebayang tikus besar gitu Mi. Wah, ini beneran kanguru gitu, jadi ya. Tapi kalau sebelum tahu nih, rasanya tuh kayak lebih mirip daging sapi, tapi teksturnya lebih keras aja gitu. Karena dia sering loncat-loncat ya. Oke. Nggak tahu, mungkin lebih berotot gitu. Oke, tadi kan apa namanya pernah ikut Olimpiade Astronomi, nggak gitu suka matematika, terus kemudian pernah daging kanguru, agak masih belum mengarah nih ke perdipaannya, tapi tidak apa-apa, kita ngobrol santai ya. Itu tadi soal yang astronomi itu gimana ceritanya? Kamu ada dari keturunan inikah ahli santet atau dukun atau apa gitu dari keluarga itu kan? Enggak, jadi ahli santet gimana? Barangkali ya kan, barangkali ya. Ini kan dugaan, praduga. Benar ya. Praduga kan nggak baik. Jadi waktu SMA tuh kan kayak dikumpulin tuh anak-anak. Jadi kayak ada lomba astronomi nih, Olimpiade Astronomi sekota Kendari gitu. Terus dikumpulin lah anak-anak ini kayak ini mau ikut kemana, karena semuanya kan saya sukanya bahasa Inggris dari SMA gitu. Dan nggak terlalu suka matematika. Jadi kayak ini ada lomba astronomi yang 2-4 soal terakhir itu pakai bahasa Inggris nih. Jadi kayak soalnya tuh bentuknya bahasa Inggris tapi perhitungan. Terus kayak ya udahlah coba-coba di sini. Setelah nggak tahu kenapa setelah pengumuman dapat juara 1 gitu. Jadi kayak wah aneh juga nih, padahal perhitungan gitu, kayak nggak tahu gimana akhirnya bisa dapat juara 1 itu. Aneh banget sih. Bangga lah ya gitu. Oke. Terus jadinya. Kemudian waktu jadi penyiar itu penyiar apa? Perakiran cuaca atau pengumuman untuk ibu-ibu kumpul di posyandu atau apa? Apa gak nyambung? Kamu kok bisa jadi penyiar gitu loh? Pemberitahuan kok. Jadi gini sebentar ya, para pendengar. Pemberitahuan kalau ada bencana nih. Jadi kayak kalau ada bencana. Pengumuman gitu ya. Oke, pendengar Juwita Jabi Pasiniar atau penonton YouTube, ini saya perkenalannya dengan Mas Wawan ini waktu kita ikut pelatihan itu ya. Kesan saya sih, saya cukup kaget nih karena dia bilang dia penyiar ya. Karena setahu saya penyiar itu, setahu saya sih ya, saya kan suka sotoy kan gitu. Ya, itu pemalu atau gimana berani gitu ya, berani atau aktif lah gitu ya. Iya. Dominan gitu. Nah, perkenalan saya waktu itu sih dia enggak ya, dia malu-malu apa gimana. Aku nggak ngerti, tapi mungkin pada saat kami kenal waktu itu dia mungkin ada sesuatu yang membuat dia jadi malu-malu gitu ya. Yang pasti bukan aku. Nah, ternyata dia seorang penyiar. Ada tahu kan, mungkin aja. Ternyata dia seorang penyiar. Oke, penyiar apa itu ceritanya? Jadi tahun 2011 tuh kan emang lagi dicari gitu mahasiswa-mahasiswa yang punya minat untuk menyiar dan lain-lain. Terus kemudian casting lah. Pada saat itu dapat slot untuk pagi-pagi. Jadi kayak acara pagi-pagi sama sore-sore buat orang-orang tuh yang request musik, request lagu segala macam tuh aku ngisi jadi pagi sama slot sore gitu. Jadi yang mau request lagu terus kayak salam-salam sama temen-temennya. Jadi ya segmen-segmen seperti itulah dapatnya. Apa yang paling dinikmati waktu pengalaman dari menjadi penyiar itu? Apa yang paling dinikmati? Pertama kayak itu banyak yang ini sih, karena mungkin kayak wah suaranya bagus segala macam, pengen ketemu, jadi kayak lebih banyak, mungkin kayak banyak yang istilahnya seneng gitu dengan suaranya kan, tapi belum lihat wajahnya seperti apa, jadi kayak secara suara mereka tuh kayak seneng gitu, kayak pengen ketemu karena kayak ngefans sama suaranya dan lain-lain, tapi setelah lihat mukanya mungkin kayak agak sedikit kecewa gitu, kayak ternyata seperti ini gitu. Kamu bisa aja merendah gitu.
Kenapa, Mi? Kamu bisa aja merendah. Enggak lah, aku yakin juga pasti waktu itu memang Gitu-gitulah. ternyata yang paling dinikmati mungkin banyaklah yang luluh, banyaklah yang meleleh mendengar suaramu ya. Banyaklah yang I don't know, meleleh nggak tahu. ataupun luluh lah ya Nggak mendengar tahu. suara Wawan Luluh ini. gimana? Ya, Aduh, suaranya tapi ya ngangenin gitulah, gitu ya. mungkin kayak ya mungkin kayak akhirnya ya tahu ternyata banyak yang bisa mengapresiasi suara saya gitu lah, alhamdulillah. Oh, oke, baik, menarik sekali. Jadi apa namanya ya? Jadi lebih confident juga mungkin waktu itu ya gitu. Oh, ternyata I can do something gitu ya. Benar Nah, benar benar. kemudian tadi katanya dari SMA Benar memang benar. sudah suka bahasa Inggris. Kenapa suka bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa Korea? Atau karena dulu Korea belum terkenal? Atau kenapa nggak bahasa lain? Atau kenapa bahasa Iya Inggris? benar benar, Mi. Hmm, hmm, hmm. Kenapa bahasa Inggris? Oke. Kenapa bahasa Inggris sebenarnya nggak tahu kenapa ya, karena mungkin kelihatannya kalau orang-orang bahasa Inggris tuh keren gitu, Mi. Waktu kecil kan SD kayak wah orang yang tahu bahasa Inggris tuh kayaknya kelihatan keren aja. Jadi setelah itu mulailah tertarik dengan bahasa Inggris, kayak mulai ikut-ikut kursus waktu kecil. Setelah itu ya udah kayak karena nilainya bagus di bahasa Inggris dari kecil ya udah. Setelah itu SMP, SMA udah suka-suka aja sama bahasa Inggris dan gurunya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang apa namanya nggak bagus gitu bahasa Inggris menurutku. Jadi ya itu kan biasanya tergantung dari gurunya juga kan. Betul, Semua betul. pelajaran tuh kita sukanya sama pelajaran itu kalau gurunya bagus apa enggak. Jadi ya selama ini dapatnya guru bahasa Inggris yang keren-keren, yang bagus-bagus cara ngajarnya, jadi ya udah suka sama bahasa Inggris akhirnya. Oke, baik. Itu menarik sekali ya dan penting untuk diketahui menurut aku. Ada banyak pelajaran sebenarnya itu menarik gitu ya, tapi karena penyampainya tidak begitu menarik atau tidak menarik sama sekali, jadi pelajaran itu jadi kita tidak suka. Itu juga terjadi pada diriku ketika aku mempelajari pelajaran sejarah gitu loh. Di bayanganku itu sejarah itu sesuatu yang usang, sesuatu yang nggak perlu lagi dipelajari. Kan orangnya udah pada mati, ngapain dibahas gitu kan? Karena gurunya nggak ada yang pernah menarik yang kualami dari mulai SD sampai kuliah ya, pokoknya yang sejarah, sosiologi gitu, kayaknya nggak apa gitu. Tapi sebenarnya senang dengan topik itu gitu. Misalnya dengan Iya membaca benar-benar. biografi orang-orang itu bisa memotivasi sebenarnya. Oke. Kemudian boleh nggak cerita singkat ya, ya apa namanya, bagaimana kemudian perkenalannya dengan perbipaan ini? Oke. Perkenalan dengan perbipaan, sebenarnya kalau kebahasan dari awal sih aku udah udah pernah ikut duta bahasa di tahun 2011 awal-awal kuliah, Mi. Jadi kayak diajak sama teman, kayak ini ada kompetisi ya itu ya. Ada pemilihan duta bahasa nih di kantor bahasa di Sulawesi Tenggara, terus kayak iseng-iseng, wah ini kedengaran nggak sih, Mi? Kedengeran, kedengeran. Halo? Oke, ya jadi iseng-iseng ya udah ikut sama temen, udah jadinya masuk ke duta bahasa, terus kayak oh ternyata kegiatan duta bahasa seperti ini menarik segala macam, udah mulai tertarik dengan yang namanya bahasa Indonesia, karena kan pernah kayak bahasa Indonesia ngapain sih dipelajari kan, udah tahu bahasa Indonesia ngapain belajar lagi dengan bahasa Indonesia itu. Setelah itu 2014 dapat kesempatan ikut pertukaran pemuda antar negara di Australia. Sempat mewakili Sulawesi Tenggara pada saat itu, dan pada saat itu ada yang namanya internship. Jadi di internship itu aku kerja di Scotch College di Perth pada saat itu, dan kerjanya tuh mengajar bahasa Indonesia. Mulailah tahu di situ ternyata ada yang namanya BIPA. Jadi kayak orang-orang tuh pada anak-anak di Australia pada ingin belajar bahasa Indonesia. Oh ternyata bahasa Indonesia tuh ini ya diminati oleh banyak orang, bukan hanya di Indonesia saja nih. Jadi orang-orang yang lain tuh kayak di Australia, dan aku tahu ternyata di Asia Tenggara juga orang-orang pada mau belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi ya udah dari situ mulai tahu ternyata ada karir gitu, ada opportunity untuk mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Waktu itu ngajarnya apa? SMP, SMA, atau yang selevel? Hah? SMA. Oke. Tapi sebelumnya udah punya pengalaman mengajar kah? Sebelum dapat magang itu di sana? Udah sih, tapi karena background mengajarnya kan di bahasa Inggris kan, jadi kayak
it was completely different sih. Jadi kayak Uh-huh. harus mengajar bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Inggris. Jadi Oke. kayak kebalik gitu, Mi. Oke. Kan Ada nggak biasanya sih kalau kita ngajar bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia kadang-kadang. Oke, itu kan baru pertama ke sana juga ya waktu itu ya, ke Australia. Kemana? Ke Perth. Pertama kali. Benar-benar. Oke. Ke Perth, benar-benar. Ya, ada nggak sih pengalaman yang memalukan ya Oh, gitu? ya. Karena memalukan. Karena gini, kalau aku kan mungkin beda ya, bukan mungkin. Kalau aku kan beda latar belakangnya kan ekonomi, kemudian karena juga tidak punya latar belakang keguruan, jadi akhirnya aku belajar sungguh-sungguh untuk mempelajari komedi karena aku pikir komedi itu bahasa yang universal dan ketika kita rileks santai Iya begitu, aku benar. pikir orang lebih mudah mengerti gitu kan, lebih bisa menerima menurut aku sih gitu. Mengerti apa enggak mungkin itu tergantung orangnya ya gitu. Mungkin walaupun pengajarnya sudah jungkir balik gitu ya, sudah salto-salto gitu ya, kalau muridnya nggak mau ya tetap aja nggak bisa kan gitu. Nah, kemudian waktu itu ada nggak sih pengalaman yang memalukan yang sekarang kita bisa Setuju, ceritakan dan setuju, setuju. ketawain gitu? Karena dulu mungkin itu memalukan ya, dulu mungkin itu kayaknya tragis gitu kan, aduh kok kayak gini gitu. Sekarang kita bisa obrolin dan kita senyum-senyum gitu, dirimu lah mungkin senyum-senyum, atau kau masih menyesali semuanya? Oh, selama mengajar ya, Mia? Pertama Apa ya? awal-awal di sana, awal-awal waktu di Australia itulah. Oh, oke. Ini bukan tentang pengajaran atau harus terkait dengan Dipa nih? Pengajaran lah ya gitu. Nanti kalau hubungan apa tentang hal yang lain kan nanti banyak yang Oh, kena-kena oke, gitu. oke. Yang mengajar aja lah dulu. Nanti yang itu nanti di pertanyaan berikutnya. Yang untuk ngajar dulu. Ada nggak sih pengalaman memalukan ketika mengajar atau dalam proses belajar mengajarnya itu? Baik di kelas maupun di luar kelas. Udah lama banget ya dari Lama banget ya. Itu presidennya masih Soekarno 2014. ya? Enggak gitu. Enggak gitu juga. 2014 maksudnya udah agak kehapus dari memori sebagian. Oh oke. Baiklah. Digantiin dengan memori yang baru. Apa Oh ya? 2014 asik. itu eh nggak ada sih. Mungkin yang malu-maluin banget nggak ada, tapi enggak beneran nih karena kayak apa ya? Itu cuma jadi teaching assistant gitu. Jadi kayak kita ngajarnya bukan full taking class gitu. Jadi kayak ngajarnya biasanya bantuin anak-anak di belakang, terus kayak kalau misalnya dikasih kesempatan 1-2 kali untuk guru ngajar di depan ada gitu, tapi nggak full langsung apa namanya ngajar di depan kelas. Mungkin yang paling seru kali ya, yang paling seru tuh ngajarin tari saman sih sama Oh. anak-anak jadinya karena apa ya? Iya, jadi ngajarin tari saman sama anak-anak, terus kan harus nyanyi juga kan nih jadinya, Iya, harus nyanyi teriak-teriak. juga gitu, nyanyi tari saman. Iya, dan kayak waktu itu suaranya sempet cracking juga, jadi kayak apa namanya, karena agak tinggi juga kan harus pakai suara yang tinggi pas nyanyi ngiringin lagu saman itu, jadi kayak sempet cracking dan kayak agak malu juga sih sebenarnya, seru dan malu, tapi nggak sampai malu-maluin banget, ya udah biasa lah, kan manusia bukan penyanyi gitu, jadi kalau suaranya Oh, cracking nggak alah apa-apa lah, bisa aja. gitu-gitu. Kan punya suara yang bagus, banyak penggemarnya. Oke. Oh, jadi sempat ngajarin nari saman juga di sana gitu ya? Oh, seru juga Iya, ya. iya, Terus iya. ada nggak sih penyesuaian apa yang menurut Wawan waktu di sana itu pertama ke sana ngajar ke sana yang kok kayaknya agak susah nih penyesuaiannya gitu? Ada nggak sih? Oh, bener-bener. Mungkin lebih kepada waktu sih, Mi, karena kayak pas di sana tuh semuanya serba sistematis, kayak ke sekolah tuh harus benar-benar jam segini, kalau nggak ketinggalan kereta kan jadinya, harus masuk jam segini, terus udah di kelas nggak ada yang namanya basa-basi segala macam lagi gitu, kayak terlambat atau ngobrol di kantor, jadi kayak benar-benar harus udah jamnya harus benar-benar siap gitu untuk kerja. Jadi penyesuaian itu sih yang mungkin kayak menjadi adjustment yang paling besar yang harus dilakukan sampai sekarang gitu. Oh, Jadinya. oke. Terus, itu pedagang keliling di sana ada nggak sih? Kamu nggak syok kan di Kendari biasanya tukang bubur lewat, apa lewat, di sana gimana? Berharapnya ada sih, Mi, kayak kalau siang-siang kan kayak wah ada bakso gitu enak banget, tapi nggak Iya, ada. heeh heeh, Ya nggak gimana ada. lagi. Itu struggle nggak sih? Jadi makanannya pun mungkin struggle sih, Mi. Jadi kayak
pertama kali makan siang di sana tuh makanannya adalah roti sama ini kan, sama salad gitu. Jadi kayak sayuran apa namanya, celery gitu yang harus gigit-gigit Iya, kayak, ini kenyang. makanan apa sih, kayak biasanya makan nasi di Indonesia, tiba-tiba di sana harus makan roti yang rotinya keras gitu kan, nih beda Iya, sama bagel roti di kayak gitu, heeh. Indonesia yang iya, yang seribuan itu kayak, aduh ini makan apa sih? Dan itu udah dianggap makan siang. Kalau di Indonesia kan makannya tuh harus nasi, ikan, tempe, ayam segala macam baru dianggap sebagai makan siang gitu. Jadi ya aneh sih menurutku. Oke, baik. Apa namanya, kemudian, para pendengar, Juwita Jabipah Siniar, Wawan ini dia pernah masih kayaknya masih mengajar di, Filipina, kemudian pernah juga di, salah Masih satu masih. perguruan tinggi di, Philadelphia, Pennsylvania ya, gitu. Boleh cerita nggak sih itu gimana Benar benar benar. ceritanya dan, ya, keseruan-keseruan di sana, gitu? Oke oke. Jadi itu Coba juga, pertama yang kali sih kan Amerika dulu kayaknya, yang Amerika yang ke gitu. Amerika. Mhm mhm. Jadi jadi pada saat itu kan ini kita 2018 ya, Ya, pelatihan ya. heeh. 2018 pelatihan itu di tengah-tengah pelatihan tuh ada email dari Fulbright. Ini nggak apa sih? Nggak apa ya? Nggak Nyebut apa-apa merek ya? nggak apa. Ini, Iya. siniar ini tidak disponsori oleh siapapun dan tidak mensponsori siapapun. Berharap loh Mi, siapa tahu suatu hari nanti Oh ada iya, sponsor segera gitu segera nanti dari heeh, semua orang penting dan perusahaan es terkenal pucuk kayak akan yes yes, ya, amin 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 amin. Fulbright, ngekos bareng Juwita Bipa gitu. yoi, heeh. Iya. Ya jadi kayak dapat email dari Fulbright, kemudian kayak oh ada ternyata lolos di seleksi berikutnya. Jadi setahun setelah pelatihan itu akhirnya berangkat ke Amerika Serikat, ditempatkan di University of Pennsylvania, tempatnya tuh di Philadelphia, sekitar 2 jaman lah naik bus dari kota New York. Seru sih karena kayak jadinya dapat kesempatan untuk ngajar sekaligus belajar di sana. Jadi kita juga ngambil kelas gitu, 2 mata kuliah per semester di universitas yang sama. Jadi bisa dapat peran sebagai seorang staff fakultas dan juga dapat pengalaman sebagai mahasiswa, graduate student, mahasiswa pasca sarjana di sana. Selama 2 tahun? Uh, selama setahun aja jadinya, Oh, 2 semester oke. jadinya, ya setahun. Eh, Ya, hmm. pertanyaan nih. Nah, gimana waktu itu di sana kan pasti manajemen waktunya harus benar-benar bagus kan karena harus bertanggung jawab dengan sekolahnya juga dengan pekerjaannya kan gitu ya. Nah, itu gimana waktu itu? Apakah ya boleh diceritakan mungkin? Uh, iya sih, dari pengalaman sebelumnya kan kalau di pengalaman sebelumnya itu harus cuma punya satu role kan sebagai guru BIPA aja gitu. Jadi kayak ya Ya. nggak terlalu susah lah. Kalau yang di sini, kalau pas yang program kemarin tuh yang di Fulbright emang bener-bener struggle-nya karena kita juga harus ngerjain tugas, harus bagi waktu ngerjain tugas dan mempersiapkan materi untuk mengajar bahasa Indonesia. Struggle sih Mi, kayak setiap hari tuh ada aja yang harus dikerjain. Biasanya kalau punya waktu tuh paling kayak Sabtu Minggu, akhir pekan kayak bisa jalan-jalan. Tapi kayak sepanjang weekdays, sepanjang hari kerja itu harus benar-benar fokus. Kalau ada waktu ya baca buku di perpustakaan, kemudian kayak persiapan materi dan lain-lain, ngobrol sama guru-guru, staf fakultas di situ, dan seru sih karena kayak lebih belajar lagi gimana jadinya profesional dalam membagi tugas sebagai seorang guru dan juga mahasiswa. Oke, tapi memang sebelumnya ini enggak sih ke Amerika ini ditugaskan ataupun belajar ke Amerika ini merupakan impiannya Wawan kah atau gimana? Atau memang oh ya udah dapat penugasan ke sini sehingga jadi gini apa ya? Memang pengen ke sana kah waktu itu atau gimana? Enggak sih, sebenarnya nggak pernah ada terlintas sih di pikiran bisa sampai ke Amerika karena kayak ya namanya belajar bahasa Inggris, negara yang mungkin jadi salah satu tujuan tuh untuk orang-orang yang belajar bahasa Inggris adalah Inggris sendiri kan. Iya. Dan tiba-tiba kayak ternyata bisa dapat kesempatan untuk Amerika Serikat gitu. Nah, Dan seneng sih kayak dapat yang kita nontonnya kan kalau misalnya film-film Hollywood
yang kita tonton tuh semua latar belakangnya di Amerika Serikat kan. New Kebanyakan. Jadi York, kayak iya. pas ke sana ke New York, ke Philadelphia, kayak wah ternyata ini tempatnya benar. Kayak ini Iya, tempatnya ini tempat. syuting film itu. Jadi kayak Iya. benar-benar satu hal yang kayak wah. Gitu nggak sih, apa namanya, exciting gitu nggak sih, kalau kayak kayak misalnya gini, kalau aku ya dulu kan mungkin karena aku besarnya di lingkungan yang biasa aja ya, maksudnya yang di daratan gitu ya, bukan di pegunungan atau laut atau sungai gitu. Jadi Maksudnya gimana pertama nih? di daratan gitu kan, maksudnya nggak ya di inilah di daerah Kotamadya gitu lah ya. Jadi waktu itu pertama kali apa ya, pertama kali melihat sungai besar itu aku noraknya minta ampun gitu loh. Pertama aku tinggal di Kalimantan gitu kan, kita pergi melihat Sungai Kapuas gitu kan, oh norak gitu, maksudnya gitu, pokoknya aku lama merenungin gitu kan, kok besar sekali gitu kan, kok bagus banget gitu sih, kok ada sungai segede ini gitu kan, tapi lama-lama kok sungai semua gitu. Lama-lama kok sungai semua gitu. Nah, waktu ke Amerika itu gitu juga nggak sih? Karena kan tadi dibilang cuma sekitar 2 jam ya dari New York gitu kan. New York itu kan kota yang mirip-mirip Jakarta lah kali ya. Maksudnya mirip Jakarta dalam artian nggak ada matinya gitu kan. Dan aku pribadi termasuk salah satu impianku adalah pengen tinggal di New York gitu, karena untuk stand up komedinya gitu. Karena di sana kan pusat seni dan di sana banyak comedy club gitu kan, dan di sana tuh hidup gitu. Ada di negara lain juga sih, cuman di Amerika itu lebih apa ya, orang dari seluruh dunia datang ke sana gitu. Di Amerika juga semuanya di negara bagian ada comedy club gitu, tapi yang di New York itu yang banyak dan lebih lengkap gitu kan, dan genre-nya juga di situ semua ada gitu. Nah, kalau di kalau Wawan sendiri gimana waktu ke Amerika itu, gitu nggak sih? Wah, akhirnya aku apa namanya, tinggal ngajar di tempat syuting film Philadelphia yang dulu dapat Oscar, pemainnya Tom Hanks gitu kan, keren nih gitu. Gimana dulu waktu kayak gitu nggak sih, senorak aku gitu nggak sih, atau lebih norak? Gimana ya? Kayaknya, maksudnya kayak sempet sih beberapa kali. Ini sama aku kedengeran nggak sih? Kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran nggak? Oke. Kedengeran. Beberapa kali sih kayak, tapi mungkin nggak, apa ya, kayak pas pertama kali ketemu, oh ternyata ini Amerika. Mungkin karena ada beberapa hal yang kayak buka di luar ekspektasiku sih. Jadi kayak, oh ternyata ini Amerika gitu kayak. Dan di Philadelphia itu banyak orang Indonesia nih. Jadi ada yang namanya Kampung Surabaya. Oh. Jadi kayak nggak bener-bener, ya ada Kampung Surabaya namanya. Ya jadi kayak nggak bener-bener beda-beda banget sih sebenarnya. Dari Iya, kedutaan bener, jauh kan? bener. Dari kedutaan atau konsulat jauh kan? Ya? Kan KJRI ada di New York, dan kalau mau ke DC juga sekitar 3 jaman gitu dari Philadelphia. Jadi kayak dia di tengah-tengah gitu, jadi kayak bisa kemana-mana. Apa ya? Enggak ini mungkin karena apa ya, sebelumnya juga pernah tinggal di Australia, jadi kayak apa ya, udah bisa dibilang aku nggak terlalu shock. Mungkin karena ekspektasiku terlalu besar gitu, kayak ini Amerika gitu ya, ini Amerika gitu. Jadi kayak benar-benar ngebayangin hal yang beda banget. Setelah ke sana mungkin hampir mirip-mirip juga sama Australia gitu, kayak budayanya, orang-orangnya gitu, kayak mungkin lebih tidak terlalu ramah daripada Australia, tapi ya budayanya udah hampir mirip, kayak naik kereta, terus kayak toiletries, cuaca dan lain-lain, udah perubahan suhu seperti itu kayak udah pernah dilalui sebelumnya. Mungkin yang paling bikin aku shock adalah apa namanya, komunitas di sana, karena di sana kan banyak apa namanya, apa ya, banyak udah ada di lingkungan kampus gitu, jadi kayak berada di lingkungan kampus, jadi kayak kumpul sama international students, jadi kayak benar-benar, oh seperti ini ya ternyata dunia akademik di Amerika Serikat gitu, yang kayak rame, semua orang kayak apa namanya, buru-buru gitu. Kalau misalnya kelas mereka tuh kayak buru-buru, terus kayak di perpustakaan rame banget, segala macam night life-nya dan hal-hal seperti yang, oh ternyata Amerika seperti ini gitu sih, yang paling bikin shock gitu.
Oke, kemudian, bagaimana dengan pengajaran BIPA-nya? Kan, murid-murid pada tahu nggak kalau para pembelajar itu pada tahu nggak kalau Wawan ini, juga, seorang mahasiswa di situ? Mereka ini nggak sih, Iya apa iya, namanya, benar benar. apa ya, motivasi ataupun, bagaimana kesukaan mereka terhadap bahasa Indonesia gitu? Mereka belajar karena memang, apa ya, Mmm. tertarik dengan bahasa Indonesia karena memang pengen ke Indonesia atau memang penasaran saja gitu, atau karena memang ada subjeknya saja jadi dipelajarin gitu. Antusiasmenya mereka bagaimana? Pembelajar di sana? Ah, oke. Jadi, another fun fact di Amerika Serikat itu khususnya di University of Pennsylvania, pembelajarnya tuh cuma BIPA 1-nya cuma 5 orang nih, BIPA Oh 2-nya bahagialah cuma kau 2 ya, orang pada bisa saat itu. diajak nongkrong selalu, cuma sedikit. Oh iya, jadi Heeh. bener. Jadi aku kan sebenarnya ada pengajar lainnya di University of Pennsylvania. Jadi aku tukeran kalau misalnya di kelas BIPA 1, aku jadi teaching assistant, Heeh. terus kalau di BIPA 2 aku yang ngajar gitu, aku yang ngajar full. Dan jadi aku handle kelas tuh cuma 2 orang aja Mi, setiap minggu. Yang lainnya kayak Oh, jadi teaching assistant ngebantu gitu si pengajarnya. Jadi oh, motivasinya sih rata-rata mereka bilang yang pertama, mereka adalah heritage student. Jadi kayak anak-anak yang ibu bapaknya orang Indonesia, ibu atau bapaknya orang Indonesia yang udah nggak pernah pakai bahasa Indonesia lagi. Jadi kayak kalau ketemu keluarga besar aja kayak pakai bahasa Indonesia gitu, dan mereka pengen lancar bahasa Indonesia kan dari lahir, mungkin kayak mereka pakainya bahasa Inggris terus kan di Amerika, jadi oh, kayak pengen lancar bahasa Indonesia, jadinya masuk ke kelas bahasa Indonesia. Or yang lainnya adalah yang pernah ke Bali terus kayak pernah keliling Indonesia terus kayak pengen lagi nih pengen belajar bahasa Indonesia, jadi kalau nanti suatu saat ke Indonesia udah bisa lancar bahasa Indonesia. Itu sih kayak motif-motif dan motivasi-motivasi mereka belajar bahasa Indonesia. Iya iya mereka iya. lebih antusias ya gitu, artinya jadi kayak bener kayak di film itu, mereka lebih, "Oh oke," gitu, lebih gitu ya? Iya sih, jadi kayak aku ngerasanya mereka tuh lebih apa ya, prepared gitu ketika masuk ke dalam kelas. Jadi kayak kadang-kadang, wah ternyata mereka udah tahu pertemuan sebelumnya atau ada yang udah ngecek kayak materinya tentang apa hari ini gitu. Jadi Oh, kayak mungkin karena emang universitas besar gitu. Aku tadi udah nyebut sih sebenarnya kayak universitas besar. Jadi kayak mereka orangnya lebih ambisius gitu untuk belajar. oh. Sering kaget juga sih karena kan kadang-kadang kayak mereka tuh kayak acuh tak acuh gitu, kayak pas praktis bahasa Indonesia kan mungkin malu atau gimana gitu, tapi ternyata setelah ditanya-tanya mereka tuh udah persiapannya Prepare. banyak banget sebelum Oh, sebelum masuk ke kelas gitu. Jadi senang nice. aja sih kayak Senang ya. Kak, anak-anaknya sangat antusias ya. termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Bagaimana dengan ini, kepeminatan dengan, kan kamu di ini ya, di pusat bahasa Asia ya, itu ya, di studi Asia ya. Nah itu bagaimana dengan kepeminatan mereka terhadap bahasa lain? Sempat nggak sih dibahas? Gitu? Hmm. Pernah nggak sih ditanya gitu? Iya, benar-benar. Jadi kita kan untuk apa namanya, pengajar-pengajar yang masuk ke dalam FLTA, Fulbright FLTA itu Heeh. ditempatkan seperti tadi di pusat bahasa. Kebetulan kalau di University of Pennsylvania namanya PLC, jadi Penn Language Center. Itu ada sekitar 40 bahasa asing dari seluruh dunia Mhm. diajarkan di sana. 40, sorry. No, it's too much, terlalu banyak. 14 ya? 14, iya 14-an. Tapi banyak banget Asia, ya, udah lupa. Jadi ada sekitar ya. 14-an. Enggak, dari semua bahasa, Mi. Oh dari semua Jadi kayak bahasa. semua bahasa di dunia. Bahkan Heeh. bahasa ini isyarat pun diajarkan di sana kan, di pusat Ah, bahasa itu. Dan adalah, Mi, pasti kayak di semua negara ada yang namanya bahasa favorit gitu. Jadi kayak, of course, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Jepang itu biasanya jadi bahasa-bahasa favorit. Aku juga sempat masuk ke kelas bahasa Prancis kan, jadi spy, jadi mata-mata di sana. Enggak sih, nah, jadi ngambil kelas juga di bahasa Prancis, heeh. dan ngelihat di sana tuh sampai ada yang ditolak gitu, Mi, kayak ditolak untuk masuk kelas itu karena kelasnya udah full. Jadi kan ada Oh, minimal kelas bahasa gitu. Jadi kayak, oh kamu udah nggak bisa masuk kelas karena kita udah full gitu, kayak sombong banget ya di bahasa Indonesia iya, malah kita iya, minta iya. supaya Aku juga merasakan hal yang supaya ada sama. full. Oke. Oh gitu ya. Ya, kita juga merasakan hal yang sama karena kan di Kamboja itu kita mengajar ke pasukan khusus ya, Kopassusnya mereka. Jadi ada kelas bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sama
bahasa Indonesia gitu. Kalau yang Mandarin tuh kayaknya full gitu kan. Kemudian kita nggak cuma hanya itu gitu, nggak cuma ngeliat itu, apa juga perlakuannya juga beda kepada gurunya gitu. Jadi ketika ada kesempatan waktu itu, jadi kita ngobrol lah ya dengan pengajar bahasa Mandarin gitu. I think mereka mendapatkan treatment yang berbeda gitu dengan pengajar bahasa Indonesia gitu. Tapi ya sudahlah ya, itu sebenarnya membuat aku lebih semangat lagi gitu ya. Maksudnya iya, semakin termotivasi we can do better. Iya, we can do better. Benar-benar. Oke. Kemudian kan Wawan ini kan backgroundnya juga kan sudah di akademisi ya, sudah di kampus gitu. Bagaimana dengan penyesuaian dengan dunia perkampusan di Pennsylvania ini? Sama nggak sih dengan tradisi dengan di kampus kita di Indonesia atau di Kendari? Beda banget sih, Mi. Itu completely different. Karena ini boleh ngomong jujur nggak sih di podcast ini? Harus. Itulah bedanya podcast atau senior dengan yang lain itu tell everything. Di sinilah pusat informasi yang paling intelijen kayaknya. Informasi kelas A. Nggak mengeneralisasi semua kampus gitu ya. Yang Wawan alami aja. Yang kamu alami. Benar-benar. Tapi yang aku alami sih mungkin karena apa ya namanya ya? Hierarki kalau di kampus tuh kadang-kadang agak terasa banget gitu Mia Kak. Kalau misalnya kita harus ke tingkat yang lebih atas tuh kayak benar-benar harus kayak apa ya? Jadi harus menunduk banget gitu Mi kan, sopan santunnya mungkin bisa dibahasakan sopan santun atau gimana gitu Mi, kayak harus susah banget ketemu sama orang atasan yang ini rektor segala macam gitu. Tapi kalau terus kayak kalau ngomong sama yang lebih satu tingkat di atas kita tuh harus benar-benar sopan, harus benar-benar menjaga tutur kata dengan baik gitu Mi kan. Gimana sih ngomongnya? Ya harus benar susah lah gitu kayak ngomongnya harus benar-benar. Berarti kalau kita mau berurusan ke dean atau ke level atas di akademisi itu momen-momen yang memang kita harus benar-benar prepare lah ya gitu, nggak bisa yang benar. Bisa ngopi bareng nggak Pak? Nggak bisa gitu ya? Benar. Dan kayak harus biasanya kayak mereka pun kalau ini semoga nggak disiarin sih, semoga nggak didengar. Jadi kayak santai. Ini pendengar senior ini yang paling banyak orang Indonesia, ranking keduanya Amerika. Oke. Jadi nggak apa-apa lah, kan ini kan freedom of expression. Oke. True. Jadi kayak kalau misalnya ngomong janji gitu, kadang-kadang kalau kita udah janjian pun kayak kalau misalnya lagi sibuk kayak janjiannya langsung dibatalin atau misalnya nunggu hampir sejam 2 jam gitu kadang-kadang. Tapi kalau di luar mungkin hal yang lebih aku suka kan positif negatif ya Mia. Kalau di luar tuh kayak benar-benar kalau sama atasan pun malah mereka kayak ngundang kita makan malam private gitu. Jadi kayak kita mau ngebahas tentang Indonesia nih, ayo aku undang makan di restoran walaupun kita hanya kaum sudra gitu yang di bawah gitu. Tapi ya mereka kayak tetap banget kayak menghargai expertise kita gitu, kayak dia tahu tentang Indonesia, kita mau tentang Indonesia, jadi kayak diundang seperti itu. Jadi kan terus tepat janji dan segala macam gitu. Walaupun mungkin kalau di Indonesia atmosfernya lebih lebih nyaman gitu. Ya. Kayak kita mungkin karena satu daerah jadi kayak lebih nyaman secara psikologis gitu kalau ngomongnya. Tapi ya positif negatif lah ya. Baik, gitu. Menarik ya. Karena kalau yang dialami teman yang lain mungkin saya waktu di Kamboja profesi guru atau pengajar itu sesuatu yang dilihat gitu ya, bukan sudra gitu ya. Jadi kan itu, jadi makanya ketika kita ngajak mereka makan atau mereka ngajak kita makan itu kita benar-benar di-treat sama mereka gitu ya. Jadi karena memang naik kru gitu ya, guru itu sesuatu yang gimana gitu ya. Dan oke saya baik. Wah, kemudian gimana dengan pengalaman yang ini sekarang masih ya yang untuk Filipina? Masih, alhamdulillah. Bagaimana dengan sampai yang kemarin dapat? Katanya tadi aku sempat baca Filipina. Tadi para pendengar ini apa yang dibaca? Aku sempat baca ya Pak, bintang tamu kita ini ternyata terkenal sekali ya, terlebih di daerahnya dia ya gitu.
Dia udah masuk tadi. Aku tadi baca apa namanya ternyata mengajar apa di Filipina itu ternyata banyak menemukan apa ya bahasa Tagalog banyak kemiripannya dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, apa ya? Ini dia ngajar di Filipina semuanya PJJ atau udah ada yang ke sana? Semuanya PJJ ya? PJJ sih, Mi. Sejauh ini belum dibuka. Jadi kayak visanya tuh masih susah untuk ke sana, untuk ke Filipina. Jadi semuanya masih PJJ. Jadi kayak pengalaman baru lagi nih mengajar bahasa Indonesia melalui platform daring jadinya. Oke, nah baru banget. Ngomong-ngomong soal daring ini ya, pertanyaan. Soal daring. Jadi kan apa ya? Aku juga termasuk Filipina ini kan sebenarnya sama aja kayak kita ya, menurut aku gitu. Dan bahkan benar. Boleh dibilang lebih mengenal Filipina daripada Indonesia. Boleh dibilang begitu ya, gitu. Karena gitu. mereka penduduknya, ya, benar. Penduduknya lebih banyak yang tinggal di luar negeri daripada tinggal di negaranya sendiri kan. Itu uniknya negara itu. Bahkan aku kemanapun pergi ke luar negeri, nggak pernah ada yang bilang aku orang Indonesia. Ketika aku bilang Asia, mereka selalu bilang Filipin gitu kan. Selalu bilang aku Filipin gitu. Ujung-ujungnya aku iyakan saja semuanya gitu. Iya, baru setelah ngomong baru aku jelasin Indonesia gitu. Terlebih setelah udah jadi pengajar BIPA, setiap dibilang Filipin, no Indonesia gitu langsung. Iya. Bangga jadi orang Indonesia ya. Oh sekali ya kan. Nah makanya ini gimana? PJJ dengan Filipina ini unik nggak sih? Maksudnya gimana nih? Sebelumnya kan belum pernah juga ke Filipina ya? Udah pernah? Belum. Nah, gimana itu? Boleh Jadi cerita nggak? sebenarnya sih kayak karena setelah tahu ada undangan dari Badan Bahasa kayak ini mau ngajar ke Filipina dan diterima, aku jadi mulai nih kayak belajar dikit-dikit bahasanya karena kayak aku merasa kalau misalnya aku tahu bahasa mereka kayak lebih apa ya? Mereka mungkin lebih merasa dihargai benar kayak dia punya effort untuk belajar bahasa kita gitu. Jadi kayak aku belajar dikit-dikit dan iya setelah misalnya interaksi sama supervisornya pakai bahasa Tagalog dikit-dikit mereka jadi lebih kayak ternyata Bapak tahu ya bahasa Tagalog gitu dikit-dikit kayak jadi lebih nyambung setelah itu jadi lebih mulus lah komunikasinya setelah itu. Anak-anak di Filipina aku rasa lebih di antara semua nih aku juga nggak sebenarnya compare sih namanya di semua negara yang pernah aku ajar mungkin karena ini ASEAN ya jadi kayak mereka lebih ramah banget lebih antusias belajar bahasa Indonesianya apa ya jadi ngerasa senang sih secara psikologis lebih nyaman gitu karena mereka antusias belajarnya anak-anaknya senang bercanda dan ya ngerti aja kalau secara ASEAN mungkin karena komedinya gitu masih mirip-mirip gitu jadi kayak kita masih bisa pakai lelucon-lelucon dari Indonesia gitu di kelas jadinya masih sama pertanyaannya kalau ketemu udah makan gitu apa kabar udah makan sama kan ya masih sama okay. Masa nanya udah makan kalau tapi bagaimana dengan penggunaan medianya sih? Pertanyaannya pasti apa kabar aja sih ya. Aku juga kan medianya jadinya bener. Ya, jadi penggunaan medianya karena udah alhamdulillah dapat pengalaman di tempat-tempat sebelumnya jadinya semua hal-hal yang jadi pengalaman itu akhirnya bisa dipakai juga sih di media daring ini walaupun ngerasa sih enggak sih nih kalau misalnya ngajar online itu nggak greget gitu nggak bisa ngelihat secara langsung muka mahasiswanya, terus kayak nggak bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa itu nggak ini nggak perasaannya nggak greget gitu, jadinya nggak greget gitu, jadinya ada yang kurang gitu ya, gregetnya nggak dapet gitu, jadi ya aku ngajar bahasa Indonesia pakai beberapa platform tapi tetap aja ada sesuatu yang kurang gitu pas ngajar. Entah secara psikologis atau mengajar secara langsung. Apalagi kalau dia mungkin kita misalnya sesinya itu sesi untuk berbicara gitu ya. Benar. Belajar bahasa tubuh juga kan. Jadi kita harus lihat nih gitu. Kalau dibatasi dengan monitor seperti ini kan agak sedikit terbatas. Tapi ya kembali lagi ada si plus minusnya. Jadi kayak misalnya aku kan juga mengajar anak-anak ya gitu ngajar anak-anak. Jadi sama anak-anak maksudnya anak-anak yang di 12 tahun ke bawah itu ya kan mereka suka bergerak, loncat gitu ya. Itu dia fokus 15 menit aja itu sudah bahagia sekali rasanya. Syukur gitu. banget.
Benar. Iya, jadi Setuju banget ya. Tapi ya manfaatnya lagi ya memang ya aku nggak harus mandi gitu. Iya. Setuju banget itu. Kadang-kadang ya udah cuci muka kan kitanya harus mandi, harus wangi gitu kan biar anak-anaknya deket gitu kan. Oke, baik. Bener. Ya kadang-kadang aku ngajarnya pakai batik atasan, bawah celana tapi pendek. bawahnya pakai celana pendek gitu. Iya. Iya benar. Nggak nyeker ya kan? Sama aja sekarang nih. Bawah. Iya nyeker. Iya. Oke, baik. Wawan, aku seneng banget ini. Sebenarnya aku masih punya 14.600 pertanyaan lagi gitu ya. Cuman yang pasti aku seneng banget. Rindunya udah terobati. Sebenarnya aku rindunya udah terobati. Dan aku melihat dirimu tampak jauh lebih bagus. Maksudnya in look dan in way apa ya? Iya lebih way better. Jadi kan kita udah nggak ketemu 2 tahun lebih ya gitu. You look different. You look more apa ya? 2 tahun. Iya, 2 tahun. Lebih apa ya? Lebih mantap. Ngembang gitu ya. Gitu. Iya. Makanya udah keluar dari Amerika soalnya ya kan. Aduh. Nanti dirimu ngalamin yang masa-masanya Trump kan? Iya kan? Nah, dapat. Jadi kayak transisi antara Trump dan Biden. Iya, makanya jadi keren Amin. Nah, you look great gitu ya. Aku senang sekali. Terima kasih. Ya? Mami juga kelihatan lebih keren dengan poninya, rambut barunya. Coba kita buka dulu ya. Jadi grogi. Baik, sebelum mengakhiri obrolan santai kocak manis kita ini, ada beberapa pertanyaan singkat yang mau Soon bisa jawab langsung. Yang pertama, sebutkan 3 kebiasaan positif yang baru yang dilakukan karena adanya pandemi ini selain 5M itu. Ada nggak sih kebiasaan barunya? 5M apaan? 5M apaan? Apa ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Apa ini ketahuan nih di Kendari nggak ada COVID kayaknya, nggak nyampe. Zona hijau, Kendari zona hijau. Enggak, tapi nggak ada 5M nih. Ya udah pakai masker aja udah di sini. Oh ya, coba 1M, oke. 1M aja. Kirain tadi mandi, makan segala macem gitu. Bukan. Oke, ada nggak sih kebiasaan baru yang ini Wawan karena ada pandemi ini gitu? Oh, oke. Mungkin sekarang kayak jadi lebih senang sama olahraga sih, Mi. Jadi kayak ada waktu kayak udah nyempetin, karena udah umur juga, jadi kayak nyempetin waktu untuk olahraga tiap hari. Kebiasaan barunya. Terus yang kedua, lebih nggak sering keluar rumah nih, jadi kayak lebih sering stay di rumah sekarang. Terus yang berikutnya lebih ada waktu untuk melakukan hal-hal yang disenangi, misalnya kayak main game dan lain-lain. Kalau dulu kan misalnya kita harus pulang kerja misalnya langsung tidur segala macam. Sekarang kalau ada waktu ya bisa main game segala macam kan, lebih banyak waktu buat gaming sih. Terus lebih banyak waktu untuk keluarga. Yang gangguin. Next. Okay. Lebih banyak waktu untuk keluarga sih. Lebih banyak untuk keluarga. Lebih banyak interaksi dengan keluarga sekarang jadinya. Oke. Sebutkan 3 nama dalam kehidupan Wawan yang sering bikin Wawan tertawa. Yang sering bikin tertawa. Nama ini samaran aja, Mi ya. Nama samaran. Oke, terserah. Pokoknya 3 nama. Atau ini ya udah, ponakanku semua deh kalau gitu. Ponakanku semua berarti ya. Nana Shanum, sama siapa ya? Ibu deh. Ibu. Asmawati. Ibumu kocak kayak aku ya? Kurang lebih ya, 11-12 lah. Lemah dong ngomong gue, ini dipanggil Mi. Kan dipanggil Mami kan? Iya, oke, baik. Kapan terakhir Wawan sedih atau menangis sampai terisak-isak? Pernah nggak sih? Kapan terakhir? Terakhir, iya sih. Terakhir 2020 pas di Amerika. Oh, baru. Oke, boleh tahu kenapa? Iya, baru. Lagi jauh dari orang tua, terus kayak karena tinggal di rumah terus kan, Mi. Jadi kayak, aduh ngapain sih di Amerika, terus tinggalnya di kamar terus gitu, kayak semuanya susah, terus kayak harus keluar harus pakai masker, jadi kayak nggak ada jalan-jalannya gitu, Mi ya kan. Terus rindu sama teman-teman, karena kan
di sana jadinya benar-benar sendiri kan, terus lagi puasa, puasanya lagi 13 jam di sana. Jadi kayak lama banget, nggak ada yang ngurusin. Udah kayak rindu keluarga, Ramadan, dan kayak aduh ngapain sih jauh-jauh dari orang tua pada saat pandemi gini gitu kan, lagi situasi lagi darurat semuanya, dan kayak jauh dari orang tua aja. Sempat nangis sih pada saat itu. Baik, sebutkan 3 makanan khas Amerika ya yang sering banget dimakan sama Wawan waktu di Amerika. Kok kayaknya ini kok ya sering banget makan gitu. Mumpung di sana gitu. Ada nggak sih? Ini kok tentang makanan gitu ya? Semuanya. Ada sih cheesecake. Cheesecake ya, beda ya dengan yang di Indonesia ya. Makan cheesecake-nya enak banget, bener-bener. Cheese-nya enak banget, kejunya tuh kerasa banget. Terus apalagi ya? Aku suka minum kopi di sana, nggak tahu kenapa. Karena banyak ini sih, mungkin kayak fast food gitu kan, jadi kayak sering minum kopi, bener-bener, dan setiap hari jadinya bisa beli kopi. Terus sama teh sih, jadi kayak tehnya, latte-nya enak banget, tea latte gitu, chai latte-nya enak banget di sana. Chai latte, kopi, sama cheesecake. Oke, suka yang manis-manis ya kayak aku ya. Iya Mi, makanya sepanjang podcast ini senyum terus Mi. Karena ngelihatnya manis terus kan. Manis. Oke, ini pertanyaan santai sebenarnya. Sebutkan 5 sayur yang berwarna kuning. 5 apa nih? Sayur yang berwarna kuning. Aduh, ini sayur atau buah ya? Sayur. Labu, apa lagi yang kuning ya? Jagung kuning. Jagung sayur, buah. Jagung. Apa lagi ya? Nggak tahu deh nih, sayur warna kuning apa lagi ya? Ini sekarang tentang binatang ya? Ini bayam kekuning-kuningan, kelor kekuning-kuningan. Itu yang busuk gitu ya, udah mau busuk. Itu udah yang busuk. Oke, ini sekarang tentang binatang ya. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya Wawan pernah dengar langsung. Ada nggak? Nggak tahu ya, sapi kali ya. Ini sapi ya. Sapi, nyamuk lalat, kan nggak bisa bedain Mi kalau dia tuh suara kentut atau suara ngomel, kita kan nggak tahu. Mami tahu nggak komunikasinya bahasanya nyamuk? Baru lu yang jawab nyamuk. Baru nyamuk podcastku. Ini podcast ini Siniar ini udah episode yang ke 5.400 ya. Apa aja ini 5.400 episode. Baru kamu yang jawab nyamuk ya. Tahu nyamuk nggak? Emang jawaban benarnya apa Mi? Benarnya apa? Nggak ada jawaban benar salah. Ya apa aja yang kamu pernah dengar. Oke. Nggak tahu sih. Sebutkan. Kalau aku menyebutkan kata ini atau aku akan menyebutkan satu kata, kemudian kamu memberikan definisi yang ada di pikiran kamu tentang dia ya, atau tentang kata itu. Oke. Bersiratak. Emi Emilia. Emi Emilia. Badan bahasa. Oke, badan bahasa. Oke. Liar. Oke, badan bahasa liar. Oke. Prof Emi, mohon maaf. Oke. Oke. Apa lagi ya? COVID. Apalagi nih? COVID. Jadi aku sebutin satu kata, terus yang di pesan kamu apa? COVID. Masker. Oke. Menikah. Tahun ini, amin. Oke. Itu soalnya ada banyak yang nunggu itu soalnya. Oke, baik. Doain. Amin. Oke, Mas Wawan, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak ya, senang banget kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak. Semangat terus untuk penugasan yang sekarang. Tadi kan udah dibilang juga kita ngajar Filipina itu jauh lebih lebih kayak kita gitu ya. Sama-sama Asia, semangat ya. Sukses terus. Mudah-mudahan terima kasih udah diundang ya Mi ya. Iya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ada kerjasama atau ketemu lagi. Salam sama keluarga, salam sama calonnya juga.
Sehat-sehat terus dan ada yang mau sampaikan? Ya ada, udah cukup lah. Oke. Terima kasih para banyak. pendengar ataupun Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, terima kasih para pendengar Juwita Jabi Pasiniar. Itu tadi obrolan santai kocak kita dengan anak muda keren yang ramah dan orangnya aku yakin sekali Mas Wawan ini adalah orang yang sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Itu saya alami sendiri. Terima kasih banyak. Semoga para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu hiburan maupun informasi yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sukses, sehat-sehat, semangat, dan salam BIPA. Salam literasi. Terima kasih, Mami. Oke.